Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan sekretaris dan anggota kelompok saya. Ada Indavani Subarka sebagai sekretaris, lalu ada anggota kelompoknya ada Anissa Fauzia, Nurjana, Nur Samsia Ramadhani, Rahma Leon Safitri, dan Rizky Yuniar. Pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan materi video yang sudah kami buat sebagai tugas dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Puri Pramudiana. Nah, judul materi kami yaitu Inovasi Pembelajaran di Sekolah Dasar. Disimak ya teman-teman. Inovasi pembelajaran adalah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan. Dan di dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Yang kedua ada macam-macam inovasi pembelajaran. Yang pertama ada inovasi pembelajaran kuantum. Prinsip model pembelajaran kuantum terdiri dari segalanya berbicara, segalanya bertujuan, dan pengalaman sebelum pemberian nama. Akui setiap usaha dan rayakan berupa konsep utama pembelajaran kuantum untuk mewujudkan energi guru dan siswa dalam mempercepat pembelajaran, mempermudah belajar dan mengikis hambatan belajar tradisional. Yang kedua, ada rancangan pembelajaran kuantum yang dapat dikembangkan terdiri dari 3 bagian meliputi A. Pengembangan konteks, B. Pengembangan konten, C. Pengembangan strategi dan pendekatan pembelajaran. Macam-macam inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Menurut Sanjaya 2005. Lalu kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama, saling ketergantungan atau interdependence. Terus yang kedua ada diferensiasi atau differentiation. Dan yang ketiga ada pengorganisasian diri atau self-organization. Selanjutnya, inovasi pembelajaran kompetensi. Prinsip-prinsip pembelajaran kompetensi bertitik tolak pada pengelolaan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan suatu kondisi dapat terjadi proses belajar pada siswa dengan melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi baik yang terdapat dalam diri siswa maupun yang berada pada lingkungannya serta peranan guru. Selanjutnya ada pembelajaran kompetensi memiliki karakteristik khusus antara lain. Yang pertama, apa yang dipelajari siswa. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran. Yang ketiga, ada waktu belajar. Dan yang keempat, ada kemajuan belajar siswa secara individu. Nah, selanjutnya ada yang namanya inovasi berbasis electrolearning, yang dimana pada awalnya teknologi informasi diartikan sebagai perangkat lunak atau sebagai perangkat keras yang melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data. Ini disebutkan pada After Dalamsyah tahun 2004. Namun dalam pengembangan mendapat respon yang lebih luas, di mana teknologi informasi juga dapat mencakup teknik komunikasi untuk mengirimkan sebuah informasi. Yang dimana saat ini teknologi informasi baik sebagai sumber maupun sebagai media pembelajaran merupakan salah satu cara yang diharapkan agar lebih efektif mengurangi kelemahan. Nah, persoalan pembelajaran yang masih bersifat konvensional ini menggunakan teknologi sebagai sebuah media agar diharapkan terjadi interaksi pembelajaran antara siswa dengan siswa, siswa dengan pembelajaran, dan sumber belajar jauh lebih komunikatif. Selanjutnya ada pemanfaatan aplikasi mobile dalam inovasi pembelajaran. Aplikasi mobile dalam pembelajaran atau mobile learning didesain khusus untuk peserta didik. Menurut Abdullah dan Azalin tahun 2010, mobile learning menawarkan berbagai kemudahan bagi penggunanya, seperti tidak diperlukannya kelas, karena materi pembelajaran juga kegiatannya dapat diperoleh dan dilakukan di mana saja dan kapan saja. Beberapa aplikasi mobile yang dimanfaatkan dalam pembelajaran daring ada WhatsApp, Telegram, juga Zoom Meeting.
Pada WhatsApp, terdapat banyak fitur yang dapat dimanfaatkan baik dari pihak guru maupun pihak siswa, seperti voice note, video call, telepon, membagikan video, foto, dan juga dokumen. Saat ini WhatsApp tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi, tetapi juga digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa dan juga guru. Selanjutnya ada Telegram. Telegram adalah aplikasi berbasis komunikasi yang memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan aplikasi WhatsApp, seperti bisa membuat grup melebihi 200 peserta, kemudian dapat mengirimkan file hingga melebihi 100 MB. Aplikasi Telegram tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi saja, namun juga dapat berfungsi sebagai aplikasi mobile pembelajaran yang sudah banyak digunakan dan dilakukan inovasi pembelajaran yang membuat aplikasi ini menjadi salah satu media pembelajaran yang digunakan dalam mendukung proses pembelajaran pada masa pandemi. Selanjutnya ada Zoom Meeting. Menurut Angelina dan Rahadi tahun 2020, Zoom Meeting adalah aplikasi yang menyediakan layanan konferensi atau meeting jarak jauh yang berkonsep screen sharing. Aplikasi ini tidak hanya mampu satu panggilan video saja, tetapi mampu memanggil panggilan grup sampai 100 partisipan. Zoom mempunyai fitur basic, yaitu partisipan bisa sampai 100 orang dengan waktu Zoom Meeting yaitu 40 menit yang bisa didapatkan secara gratis. Untuk menikmati fitur yang lebih banyak, para pengguna bisa berlangganan dengan Zoom Business. Sejak pandemi ini, Zoom Meeting memang difungsikan sebagai aplikasi mobile pembelajaran dan meeting untuk pekerjaan yang mana sudah banyak inovasi pembelajaran diterapkan dan dilakukan yang membuat aplikasi mobile Zoom Meeting menjadi salah satu media pembelajaran yang digunakan dalam masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya, seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru harus memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama, ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini mengarah pada wawasan dan pengetahuan seorang guru pada suatu bidang studi atau mata pelajaran yang akan diajarkan. Nah, yang kedua itu ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah keahlian seorang guru dalam menguasai beberapa ilmu seperti strategi pembelajaran, inovasi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, inovasi media pembelajaran, dan lain-lain yang berkaitan dengan bagaimana seorang guru dalam mengolah kelas. Nah, yang selanjutnya itu, yang ketiga ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan seorang guru dalam berinteraksi sosial, terutama dengan orang tua siswa. Nah, yang keempat itu ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini mengarah pada personality seorang guru, contohnya seperti kesabaran, kejujuran, kedisiplinan, sopan santun, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pembelajaran. Yang pertama itu ada faktor kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen yang saling terkait. Komponen-komponen tersebut menurut Profesor Dr. Abudinata antara lain visi dan tujuan yang ingin dicapai, guru yang profesional dan siap mengajar, murid yang siap menerima pembelajaran, pendekatan yang akan digunakan, strategi yang akan diterapkan, metode yang akan dipilih, teknik dan taktik yang akan digunakan. Nah, yang kedua ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensia, daya motorik, lalu pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Peran siswa dalam inovasi pendidikan adalah siswa bisa sebagai penerima pelajaran, memberi materi pelajaran pada sesama temannya, sebagai petunjuk dan sebagai guru. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi, karena tujuan pendidikan ialah untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi, siswa merupakan pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam kebijakan pendidikan dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua.
orang tua murid itu ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar, merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi, fasilitas itu sangat diperlukan oleh sekolah. Nah, teman-teman, semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.